Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim pengabdian kepada masyarakat jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang akan memberikan sebuah inovasi terkait bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang tepat bagi badan usaha milik desa untuk menjunjung kinerja keuangan dari kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes Pulau Tondo Mulyo. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dari rekan saya yang akan membawakan materi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas gambaran umum laporan keuangan. Nah, apa saja sih gambaran umum dari laporan keuangan ini? Baik, laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, penyusunan laporan keuangan dalam Badan Usaha Milik Desa ini bisa tergolong sederhana. Nah, sebelum kita membuat laporan keuangan, alangkah baiknya Bapak dan Ibu sekalian bisa untuk menyimpan semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, maupun transaksi lainnya yang bisa disimpan dan dikelola, lalu kita telai dan kita masukkan ke dalam laporan keuangan ini. Nah, sebenarnya sebelum menyusun laporan keuangan ini, kita harus menelaah transaksi terlebih dahulu, lalu kita menjurnal, memasukkan ke dalam buku besar, lalu merekapitulasi, lalu memasukkan angka-angka yang ada di buku besar pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini secara garis besar yaitu kumpulan ringkasan informasi yang menunjukkan keuangan BUMDes selama periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan gambaran terkait kinerja keuangan BUMDes kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti pemilik modal ataupun investor, manajemen, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum, serta sebagai sarana untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan desa. Nah, laporan keuangan ini mengapa sih sangat penting? Contohnya, pemilik modal ataupun investor. Nah, di dalam BUMDes, pastinya pemilik modal ini yaitu dari dana desa, dari masyarakat. Nah, kalau dari dana desa, pasti desa akan meminta yang namanya laporan pertanggungjawaban kepada BUMDes untuk ingin memberikan informasi bagaimana sih keuangan di dalam BUMDes ini, apakah sudah tepat pengelolaannya, apakah sudah benar, bagaimana kegiatan usahanya. Nah, kalau dari segi masyarakatnya sendiri, masyarakat ini bisa menanamkan modal ke BUMDes melalui menyimpan tabungan, uang berupa tabungan kepada BUMDes, sehingga nanti BUMDes akan melakukan bagi hasil, baik kepada desa maupun masyarakat tergantung dengan ketentuan perjanjian sebelumnya. Apakah BUMDes ini dikasih modal oleh desa ataupun masyarakat dengan perjanjian bagi hasil ataupun tidak. Nah, maka dari itu, sebagai pemilik modal ataupun investor ini ingin tahu laporan keuangan ini labanya sih berapa. Kira-kira desa dan masyarakat kita setempat itu akan mendapatkan bagi hasil berapa juga. Nah, untuk manajemen ini yang dimaksud yaitu pengelola internal BUMDes ini sendiri. Nah, manajemen ini bersifat untuk mengambil keputusan di dalam laporan keuangan. Sehingga BUMDes ini tahu, oh, kas yang ada di BUMDes sekian, pengeluaran-pengeluarannya juga sekian. Penerimaan kas baik dari penjualan dari pendapatan jasa, pendapatan dagang, pendapatan dari penjualan produk yang kita buat sendiri itu berapa. Lalu dikurangi dengan beban-beban sehingga bagaimana sih manajemen tahu, oh apakah hal ini akan mengalami kerugian, keuntungan, dan bagaimana um, pengelola internal BUMDes ini bisa tahu harta milik BUMDes, harta utang modalnya BUMDes ini berapa sih. Soalnya untuk kreditor ini digunakan untuk jika BUMDes melakukan permodalan melalui hutang. Nah, kreditor ini bisa melalui perbankan ataupun yang lainnya. Pasti diminta untuk penyusunan laporan keuangan. Nah, adapun pemerintah yang dimaksud adalah pasti desa.
Nah, contohnya saya beri contoh, biasanya ini pada akhir periode, setelah akhir periode pasti ada yang namanya LPJ ataupun SPJ, pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban yang diminta desa kepada BUMDes. Contohnya apa? Penyusunan laporan keuangan. BUMDes diberi tanggung jawab untuk menyetorkan laporan keuangan yang sudah dihitung dan disusun oleh BUMDes. Sehingga desa ini mengerti bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes selama ini, karena BUMDes juga memiliki modal yang sudah ditanamkan kepada BUMDes ini sendiri. Nah, tak hanya itu bisa kok masyarakat umum ataupun pihak ekstern lain. Contohnya jika BUMDes ingin mengajukan sumbangan, bukan sumbangan ya, apa ya, semacam sponsorship, bisa berbentuk CSR atau yang namanya CSR kepada pihak-pihak lain, pihak-pihak ekstern lain yang ingin bekerja sama dengan BUMDes. Nah, BUMDes ini bisa membuat laporan keuangan dan ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berrelasi dengan BUMDes untuk menjalin kerjasama, untuk membentuk unit kegiatan usaha yang baru, inovasi usaha yang baru. Nah, selanjutnya, apa saja sih fungsi-fungsi dari laporan keuangan yang disusun BUMDes ini? Yang pertama ada memberikan informasi tentang kinerja keuangan BUMDes, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tentang kinerja keuangan itu bukan melulu tentang laba, tapi tentang berapa harta yang dimiliki BUMDes. Contohnya, BUMDes punya bangunan, BUMDes punya tanah, BUMDes punya kas sekian, BUMDes punya piutang. Piutang ini adalah penjualan kredit yang telah dilakukan atas transaksi penjualan kepada customer, tapi customer ini pembayarannya melalui kredit atau yang disebut dengan piutang. Nah, adapun informasi tentang kinerja keuangan yang lainnya, baik tentang kewajiban BUMDes, apakah BUMDes ini memiliki riwayat pernah melakukan transaksi hutang kepada pihak kreditor lain. Nah, di situ bisa mengambil keputusan bahwasanya kinerja keuangan BUMDes ini bukan hanya laba saja, tapi dapat diukur dengan aspek lainnya. Baik, selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu membantu pengambilan keputusan keuangan yang tepat, baik pengambilan keputusan investasi ataupun kredit seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pengambilan keputusan untuk pihak ekstern ataupun intern untuk menginvestasikan modal mereka kepada BUMDes ini sendiri. Nah, mungkin kalau yang sebagai contoh, ada pihak luar yang ingin menanamkan modalnya pada BUMDes. Nah, pasti ada membutuhkan laporan keuangan. BUMDes ini kegiatannya, usahanya apa sih? Apakah mengalami keuntungan dari penjualannya? Berapa sih harta-harta yang dimiliki BUMDes? Apakah BUMDes ini memiliki kewajiban yang tergolong kecil ataupun tinggi, ataupun tidak ada kewajiban sama sekali? Sehingga keputusan investasi dan kredit yang dari pihak luar ataupun pihak ekstern bisa sebagai keputusan yang terbaik untuk menanamkan modal pada BUMDes ini sendiri. Selanjutnya yaitu meningkatkan akuntabilitas BUMDes kepada stakeholders atau pihak yang berkepentingan. Contohnya tadi ada lembar pertanggungjawaban atau SPJ yang dilakukan BUMDes setiap tahun dan disetorkan kepada desa atas modal yang sudah disetor. Selanjutnya yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas penggunaan dana dari desa atas penyetoran modal. Sebenarnya seperti tadi, menilai prospek arus kas saat ini dan masa yang akan datang. Nah, laporan keuangan yang dimaksud ini adalah menilai prospek arus kas ini bisa dilihat dari laporan arus kas ya. Maksudnya gini, kita bisa mengetahui laporan keuangan itu bukan hanya dari laporan laba rugi saja. Pada laporan laba rugi, semisal BUMDes mengalami kerugian. Namun, dalam laporan arus kasnya itu mereka masih menyanggupi membayar
melakukan transaksi pembelian, melakukan transaksi penukaran kas, dan mereka masih memiliki kekuatan atau kemampuan likuiditas untuk mencairkan kas. Nah, itu bisa menjadi penilaian kembali, penilaian atau prospek. Bukan semata-mata dilihat dari laba atau keuntungannya saja ataupun kerugiannya. Selanjutnya yaitu memberikan informasi atas sumber daya ekonomi BUMDes. Maksudnya bagaimana? Sumber daya ekonomi, baik biasa sumber daya ekonomi ini dapat kita lihat dari penghasilan yang dimiliki oleh BUMDes ini sendiri. Baik, selanjutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan lagi, sudah saya singgung, adapun jenis-jenis laporan keuangan. Sebenarnya jenis-jenis laporan keuangan ini ada 5, tapi BUMDes tidak wajib untuk mengerjakan 5. Hanya 4 saja, yaitu ada laporan laba rugi, yang mencakup tentang keuntungan atau kerugian dari pendapatan dikurangi beban-beban yang dikeluarkan oleh BUMDes. Lalu ada laporan perubahan ekuitas atau biasa disebut dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini biasanya isinya tentang struktur modal. Modal dari siapa saja sih yang dimiliki dari BUMDes ini biasanya kita sajikan di dalam laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, apakah laporan satu dari laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas itu harus dikerjakan? Semisal nih, kalau membuat laporan perubahan ekuitas tapi tidak mengerjakan laporan laba rugi itu tidak bisa ya pastinya. Harus mengerjakan laporan laba rugi. Karena di dalam laporan laba rugi, hasil keuntungan atau kerugian nanti setelah kita hitung akan dibawa ke dalam laporan perubahan ekuitas. Kenapa? Karena dalam laporan perubahan ekuitas selain menyajikan struktur modal, juga menyajikan saldo laba. Saldo laba ini yang dimaksud adalah laba yang diperoleh oleh BUMDes ataupun keuntungan ataupun kerugian yang diambil dari nilai keuntungan ataupun kerugian di dalam laporan laba rugi. Jadi antara laporan satu dan satu yang lain itu pasti akan menyambung. Selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca. Di dalam pos neraca ini adalah pos yang menggambarkan nilai sebenarnya dari keuangan BUMDes ini. Contohnya apa? Nah, di dalam neraca ini terdapat 3 yang harus diketahui, yaitu ada aset atau biasa disebut dengan harta, ada kewajiban ataupun utang, dan ada modal. Nah, aset ini adalah harta yang dimiliki BUMDes. Baik itu apa? Kas itu termasuk aset. Ada piutang. Piutang ini apa? Piutang adalah pendapatan yang kita terima tapi secara non tunai. Contohnya, BUMDes melakukan penjualan kredit kepada customer. Itu masuknya piutang. Nah, ada lagi uang muka. Uang muka, BUMDes waktu itu BUMDes membayar tempat usaha. Misalnya BUMDes membayar ruko untuk kegiatan usaha. Nah, membayar ruko ini bayarnya dia DP, langsung bayarnya semisal 10 juta setahun, tapi dipakainya masih 1 bulan. Nah, sisa dari 11 bulan ini bisa dianggap sebagai uang muka. Dan lain-lain. Ada aset yang dimiliki, aset tetap yang dimiliki BUMDes, seperti kendaraan, peralatan, bangunan BUMDes ini disajikan di kelompok aset, tepatnya ada di laporan posisi keuangan. Adapun kewajiban ini ada utang-utang BUMDes, baik utang usaha, utang bank, utang pajak, dan lain-lain itu disajikan di laporan posisi keuangan, tepatnya ada di liabilitas atau kewajiban. Nah, kalau modal ini sama seperti yang di laporan perubahan ekuitas tadi, saling berkaitan. Nanti berkaitannya itu di laporan perubahan ekuitas. Kenapa? Karena di laporan perubahan ekuitas terdapat saldo laba, terdapat modal. Nah, nanti itu disajikan juga di laporan posisi keuangan. Nah, pasti laporan posisi keuangan itu harus balance ya. Balance ya.
harus sama antara sisi aset dengan sisi kewajiban dan sisi ekuitas. Baik. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah untuk menilai prospek dari kas yang dimiliki oleh BUMDes. Maksudnya bagaimana dalam laporan arus kas ini kita bisa menilai bahwasanya bagaimana tingkat likuiditas. Maksudnya likuiditas ini bagaimana BUMDes dalam kegiatan usahanya dapat mencairkan, mengeluarkan kas atau memperoleh suatu kas. Nah, itu bagaimana perputaran kas dalam BUMDes ini disajikan di dalam laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini mencakup 3 aktivitas yang nanti kita akan membahasnya di laporan arus kas, khususnya laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini apakah nyambung dengan laporan posisi keuangan? Pasti nyambung. Karena kenapa? Di dalam laporan arus kas, hasil laporan arus kas yang kita kerjakan harus sama dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan. Karena di laporan arus kas akan menggambarkan kas pada tahun ini yang telah disajikan di laporan posisi keuangan sebelumnya. Contoh, pada laporan posisi keuangan per tahun 2023, BUMDes memiliki kas tepatnya di aset lancar sebesar 50 juta. Maka, di laporan arus kas, total kas akhir itu harus sama dengan di neraca sebesar 50 juta. 50 juta ini didapatkan dari mana? Dalam perhitungan laporan arus kas, dari kenaikan atau penurunan arus kas pada tahun ini, baik pengeluaran dan penerimaan kas, baik dari aktivitas operasional, baik dari investasi, baik dari pendanaan, ditambah dengan arus kas tahun sebelumnya. Contohnya, pada tahun 2022 ada kas sebesar 30 juta. Nah, namun di dalam transaksi di 2023 ada transaksi pengeluaran penerimaan kas sebesar 20 juta. Sehingga lapor 30 juta dari tahun 2022 tadi, kas tahun 2022 ditambah dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah dikurangi tadi sebesar 20 juta. Jadi laporan arus kasnya balance hasil akhirnya dengan laporan posisi keuangan di akun kas di neraca tadi. Jadi laporan keuangan ini pastinya beruntut ya, pasti harus dikerjakan secara beruntut dan saling berhubungan dengan yang lain. Gak bisa tiba-tiba harus ngerjain laporan posisi keuangan dulu baru laporan laba rugi, itu tidak bisa karena ada step by step-nya.